Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang lemas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata bikin kabar hari. Gimana kabarnya hari ini? Ada yang tidak masuk teman kalian? Ada yang berapa? Siapa? Terus selain dari siapa lagi? Sebagian kemana? Selain dari bunga kenapa? Dari kenapa? Hah? Terus selain bunga dan dari? Hadir semua? Iya. Jadi cuma doa. Mudah-mudahan yang sakit diberi kesehatan kembali. Yang mempunyai urusan dipermudah urusan. Oke, sebelum kita memulai, biar lebih berkah, kita berdoa dulu. Boleh dipimpin sama ketua kelasnya. Duduk siap. Sebelum belajar marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tarkan sebelumnya biar tidak terlalu tegang. Kita cek semangatnya dulu. Apakah sampai bantu? Semangat pagi. Pada mandi semuanya ini sebelum ke sekolah kan? Gitu. Tapi terlihat muka-muka ayam masih kayak tunduk. Ayah anu karek ngebeberes juga. Coba yang mandi angkat tangan. Yang nggak angkat tangan, mandinya kemarin. Oke, udah. Nah, setelah minggu kemarin kita mempelajari tentang apa? Oke, ada yang masih ingat? Minggu kemarin mempelajari tentang berusaha mengingat. Apa coba? Tentang ya, tentang kebersihan lingkungan. Bang, ini tiga nama lupa setelah liburan hari Minggu, tinggal di rumah. Nah, pada pertemuan sekarang kita akan mempelajari tentang peduli terhadap lingkungan. Masih tentang lingkungan di sekitar sekolah.
Tapi sekarang lebih berfokus ke sampah. Boleh disiapkan dulu buku dan alat tulisnya. Sudah? Sudah? Nah, oke. Coba di depan ada sebuah gambar. Ada yang bisa menjelaskan itu gambar apa? Lagi sedang menanam pohon, terus Cik, di mana gambar itu kira-kira saya? Di hutan, di kebun, di SD. Kesan apa yang pertama kalian lihat dari gambar di depan? Misalkan merasa tenang atau merasa jijik mungkin. Unggul kenapa? Tenang atau merasa jijik? Lihat gambar di depan, kalian kesan pertama ketinggalan juga anak enakin atau kumaha. Kesan pertama kalian melihat gambar di depan. Seger, terus tenang, adem, damai, mesra. Nah, dari gambar di depan, hal positif apa yang kira-kira kalian dapat? Dari gambar di depan, hal positif apa yang kira-kira kalian dapat? Peduli terhadap lingkungan, terhadap lawan, alam sekitar, terus apa ya? Lingkungan sekitar, terus dia sebelah dia belum menjawab. Hal positif apa yang kalian dapatkan setelah melihat gambar di depan? Lingkungan, ya sesuai dengan jadwal. Peduli terhadap lingkungan. Nah, kira-kira kalau lingkungannya bersih, apakah kalian nyaman? Kalau lingkungannya kotor, apakah nyaman? Kenapa? Terus? Ini banyak kotoran, terus? Banyak tikus, oke. Banyak nyamuk, terus? Banyak serangga. Nah, gimana caranya supaya lingkungan di sekitar kalian tetap bersih? Waspada pada tempatnya. Bersih-bersih dengan cara menggendong. Terus apalagi biar di lingkungan kalian tetap bersih. Ya udah. Terus apalagi memastikan biar tetap bersih dan asri. Ya, menanam pohon. Kenapa kita harus menanam pohon? Karena oksigen, terus jaga bencana alam. Contohnya
banjir. Terus mencegah kegundulan alam yang bisa menyebabkan hewan-hewan liar turun. Nah, kenapa kalian harus mempelajari tentang lingkungan? Yang pertama, supaya kalian bisa menyebutkan dan bisa membedakan antara mana lingkungan kotor dan mana lingkungan yang bersih. Dan kalian juga bisa menjelaskan secara singkat menggunakan bahasa yang kalian bisa tentang cara menjaga lingkungan agar tetap bersih atau tentang cara mengembalikan lingkungan yang sudah kotor menjadi bersih lagi. Contohnya seperti di suatu kampung misalkan, suka lihat IG, kalian punya IG? Atau TikTok? Apakah pernah lihat atau pernah ngelewat di FYP kalian Mandawara? Jadi, apa yang mereka lakukan? Membersihkan sampah dari sungai, terus dari Sirawak. Bahkan yang paling besar dia membersihkan sampah di mana sih? Makanya yang banyak sampah dari mana? Di sungai atau di selisir pantai. Kemarin pernah viral satu wilayah pantai yang cukup besar dan semuanya penuh dengan sampah. Ya. Terus habis itu dibersihkan oleh tim dan warga, tapi setelah itu penuh lagi. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan yang harus paham dan harus menjaga lingkungan itu adalah orang-orang di sekitar lokasi. Nah, apa sih penyebabnya? Kenapa sih di pantai berjasa banyak sampah? Salah satunya adalah sampah yang kalian sering buang juga di lingkungan sekitar kalian. Contohnya kalian tadi jajan, misalkan jajan kupat tahu lah, ya. Misalkan. Nah kalian tuh bikin sampah teh belum apa namanya? Kita kan dikumpulkan ke simang-mang, dibuang ke tempat sampah di depan, misalnya. Setelah buang ke tempat sampah di depan, diangkut oleh mobil, dibuang ke tempat sampah induk. Nah setelah itu karena banyaknya menumpuk, si tempat sampah itu kembali transfer, dikirim ulang lagi ke beberapa tempat. Jadi tempat sampah sampah yang kalian buang hari tadi, pagi tadi, itu bisa berpindah ke beberapa titik. Ya. Jadi kalau bisa, kalau jajan di sekolah menggunakan kalau sampahnya organik dibuangnya ke persawaran hijau agar bisa ulang menjadi organik, menjadi menyebut ke organik menjadi naon? Menjadi pupuk. Siapa yang menyebutkan? Baik, ya, pokoknya begitu. Nah, penyebab beberapa di lingkungan, penyebab di beberapa wilayah tentang lingkungan kotor adalah ada 7. Yang pertama, apa baca itu, Bar? Membuang sampah sembarangan. Ya, membuang sampah sembarangan. Contohnya seperti tadi, beres jajan, cimol, makan belum kemana, kita bisa menyebabkan penumpukan sampah. Yang kedua, tidak tersedia tempat sampah. Tidak tersedianya tempat sampah. Di kita tempat sampah udah banyak. Ada berapa warna?
Apa aja? 3. merah, Hijau, merah. kuning, Warna kuning buat sampah apa? Kuning buat sampah apa? Non organik. Contohnya plastik, terus botol kresek ya sama kayak plastik. Hijau apa aja? Daun, kulit pisang, terus kulit lengkeng, terus kulit jauh kan udah kulit pisang, kulit jauh ini. Terus yang merah, naon wae cenah. Kaca, paku, guling, kabel, suntikan, kawat, dan barang-barang yang berbahaya. Nah, berikutnya ada sampah menumpuk dan tidak dibersihkan. Biasanya ini ada di sebuah pasar. Coba di pasar pasti di juru teh tempat pembuangan sampah tapi lebih akut gitu lah. Dekat kawah gunung dan pulau. Berikutnya daun kering atau material alami yang tidak dibersihkan. Biasanya kalau udah hujan besar, pernah kalian lihat di pinggir-pinggir solokan kayak daun-daun kering, kadang suka ada ranting, kadang suka ada rantingan besar kene, atau suka ada juga pisang, pohon pisang biasanya. Terus solokan tersumbat seperti tadi gara-gara pembuangan sampah. Terus kurangnya kesadaran warga sekolah. Kurangnya kesadaran warga sekolah. Tapi alhamdulillah di kita sudah tidak terlalu parah. Kesadarannya sudah mulai naik, meningkat. Yang terakhir, kebiasaan buruk tidak menjaga lingkungan. Seperti tadi contohnya membuang sampah di. Nah, di sini ada 4 contoh. Yang pertama, solokan tersumbat. Apakah kalian pernah melihat ini? Di mana? Ya, solokan. Pasar. Terus di mana? Apakah di depan rumah kalian seperti ini? Hah? Yang di depan rumahnya tersumbat seperti ini ada? Tidak. Terus yang ini, sampah berserakan. Apakah pernah melihat? Di mana? Di jalan. Atau sekarang tidak menutup kemungkinan kalau kalian sedang main ke kota-kota besar, suka ada sampah di pinggir-pinggirnya. Mungkin karena tidak terurus. Nah, tempat sampah penuh pernah lihat? Di mana sih? Pasar, alun-alun di mana? Pasok Ibu. Ya, contohnya ini. Ini walaupun sudah benar kita membuang sampah pada tempatnya, tapi kalau tempatnya sampai over ini membludak, tetap baik jadi nanti berserakan. Jadi dan menghasilkan bau yang sangat tidak enak. Nah, ini nih. Pernah? Pernah ke sampai banyak sampah begitu. Oke, mudah-mudahan di kelas ini tidak ya. Dan mudah-mudahan di sekolah kita juga tidak. Nah, kalau ini, apakah kalian pernah melihat siapa ini? Bukan di balong, ini ada di solokan tapi ada ikan, saking besarnya. Di mana? Yang secara langsung. Pernah ke Jepang? Yang secara langsung. Nah,
kalau ini Bapak terakhir lihat yang secara alaminya bukan berarti disolokan dimasuk ke ikan koi, tapi yang secara alami Bapak kelas 5-6 SD di depan rumah. Ada lele, terus ada ikan sapu. Ikan sapu itu bogonya. Jeung bogo, berarti tilu lele, ikan sapu jeung bogo. Terus kalau pagi ada udang. Udang kecil. Nah ini yang bisa ayam, terakhir itu Bapak kelas 5 sampai kelas 6. Pokoknya nama kalau kita mau masak-masak apa makan? Jangan beda makan. Udah pasar ingredients. Nah, tapi sekarang kalau bisa kita usahakan solokan di depan rumah kita seperti ini lagi. Dengan cara membersihkan lingkungan. Nah, kenapa koi bisa hidup di sini? Berarti satu lomba bagus bukan ini cara. Emang bisa koi hidup di dia, soalnya kan di Solokan mah airnya mengalir terus dan bersih. Tapi bersihnya bukan berarti di depan rumah kalian saja, tapi harus satu kampung bersih semua. Jadi nanti kalian jaga di Salo. Kalau kalian menjadi kepala desa, nah wajib ke kan lumayan ya di Sawalega cina Susukana ada ikan koi itu, atau di Cibiru Susukana banyak udang kan, kayak jadi daya tarik. Nah, kalau gambar kedua, pasti ini pernah terlihat ya. Di mana? Apakah sebersih ini tidak ada sampah satupun? Lumayan. Biasanya yang membawa sampah itu kalau masyarakatnya sudah taat tidak membuang sampah, biasanya warga dari luar. Misalkan ada tempat wisata ya di Kahati. Nah, orang luar teh kakak hati tapi dengan kondisi jalan kaki. Bari jajan teh sok belum botol, belum naon biasanya gitu orang dari luar wilayah. Nah, yang ketiga, tempat sampah dengan keadaan bersih. Gimana? Aduh. Oke. Nah, dalam keadaan bersih itu bukan berarti kalian lihat di toko tempatnya ya, bukan di toko pedagangnya. Misalkan di Jatos, atau di Masjid Agung, Sumarekon. Nah, apakah keadaan seperti ini bersih? Berarti dijaga. Nah, ruang kelas. Pernah melihat ruang kelas sebersih ini? Yang pernah coba di mana lihatnya? Masih di TikTok. Terus yang belum pernah? Kang Hajan pernah? Nah, kalau ruang kelas sebetulnya ini bisa diusahakan kalau piketnya berjalan dengan nah, tidak harus dengan yang piket saja. Teman-teman yang misalkan belum Pak UIG dan pada naon di UIG yang pesan naos sampai kene, nah boleh kalian membantu kalau temannya nyapukeun dan lain-lain supaya kalau kelas bersih kalian belajarnya nyaman, tenang. Tapi kayak nggak terpader. Nah,
Ada beberapa dampak kalau lingkungan kalian kotor. Yang pertama apa? Diare, demam berdarah, dan infeksi kulit menyakitkan. Pasti kalian pernah atau kemarin pernah viral ada sebuah bayi yang dalamnya banyak cacing. Nah, itu faktor utamanya pasti dari lingkungannya yang tidak bersih, yang tidak sehat. Ya. Kenapa sih? Nah, sih Pak, kenapa ayat cacing masukkan di mana? Ya, bisa dari tangan atau bisa dari makanan yang jatuh. Kan kayak gini, Pak, cari 5 menit. Ya, kayak jalan eta, gila di cacingan kamu. Ya, nah kan sama ada gini, Pak, kita kan belum 5 menit. Nah, buat bakteri berpindah dari satu tempat ke tempat lain tidak memerlukan waktu 5 menit. 1 detik pun tidak. Jadi pas surat udah pasti itu makanan ada bakterinya. Ya. Jadi ayam makanan murah, kok mau murahnya menuju di jalan ya, menuju murah, kamu susukan bisa nanti. Soal makanan hidung, apa ada 5 menit ya. Karena pasti ada bakteri di dalamnya. Yodan muah. Yang penting si makanannya terjaga 100%. Jadi plastiknya ayam embung di roti. Nah, tapi hati-hati pas ngabuka. Nah, namun tidak sebersih mungkin. Pas kalian misalkan harus dikumbah, harus dikumbah ada kucai bungkul. Nah, sabun misalkan. Nah, tapi di tangan kalian ada sedikit, misalkan kotor atau bekas kelap keringat, atau mungkin bekas, iya, nanti ngambil bola misalnya. Pas kalian buka, itu bakteri bisa saja loncat dari tangan kalian. Ya, nah, tanpa dipungkiri, kalian sekarang juga sedang dikelilingi oleh bakteri-bakteri kecil. Tidak hanya di kolong lampu, di baju kalian juga pasti ada. Mana Bang Aling-aling? Nah, kenapa? Nah, apa? Banyak bakteri, tapi Abi tetap sehat. Nah, sedikit di spill. Kenapa seperti itu? Nah, karena itu adalah bukan bakteri baik, kita mah yakul bakteri baik. Karena kalian masih mempunyai asam lambung. Jadi bakteri teh matina tuh asam lambung. Asam lambung kalau tidak makan dengan baik akan menjadi penyakit. Iya, semua orang punya asam lambung. Bukan aman. Kalau asam lambung sudah tidak aman, misalkan kalian jarang makan atau makanan sebelah wae, atau mungkin makanan mie wae, atau mungkin makanan teh sanggup, tapi sanggup teh di sebelah kan di pinggan, di ladaan. Selamat kalian sudah memasuki ngarusa lambung kalian. Karena pertama nasi dan mie sama-sama karbo, tidak ada protein dan lain-lainnya. Ada sih cuma sedikit. Nah, ditambah kerupuk anu dipanaskeun dipikeun ka ieu. Terus ada Pak, tidak ada seblakna ge pakai sayuran. Nah, itu adalah pembelaan orang-orang yang suka makan seblak. Pak, ada seblakna ge pakai sayuran. Sayuran kan sehat. Nah, gitu.
yang sehat yaitu sayuran yang masih segar. Ya, enak kamu ada kalau betul sayuran 1 kilo, misalkan 2 kilo, kan sudah. Tapi kalau masih kene banyak cabai, kok cabai giling mah di pasar. Kalian kan nggak tahu cabai itu teh apakah buruk, apakah ada belatungan, apakah bersih atau itu kan kalian tidak tahu. Sebenarnya bukan nggak boleh, boleh, tapi ada waktunya. Jangan seminggu sekali. Nah, minggu atau sebulan sekali. Baru 2 kali pakai. Nah, jadi bukan berarti apapun yang pakai sayur itu sehat, tapi harus disesuaikan juga dengan kebutuhan gizinya. Ya. Nah, terus infeksi kulit. Pernah nggak kalian misalkan lagi main ke misalkan ke mana gitu, ke sebuah daerah, terus kalian nginap di suatu hotel. Nah, pas kalian tidur hotel, pas kalian tidur jual bareng tangan daerah atau mantap kalian camping misalkan di 330 nah, pas kalian teh atau mungkin kalian ke rumah saudara duduk di selasar teras terus tangan atau kaki teh arah ke merah pernah tuh merah atau merah atau kalau kita mau beda deh atau kalian udah ngalah bambu ngalah awi nah itu teh kenapa seperti itu karena itu kulit berusaha menolak benda asing yang masuk ke diri kita. Misalkan kan kita dulu awi sok masuk hideungan. Terus di nu kebul sok aya tungau, tahu tungau? Coba lihat geraknya di nu bukan di debu di bawah rumah atau di pinggir rumah. Sok aya hewan anu jiga keuyeuk kecil ya jika undur tapi bukan undur bukan di sawah di pinggir rumah biasa kecil ini nama jika kumbang tapi warna nanti abu. Nah dia teh lahir dari bakteri yang ada di dalam lahir dari bakteri atau ayah di kebul. Jadi misalkan kalian masukkan air benang kan dia takutnya jadi orang gampang kayak teh panas digaro nyeri itu digaro panas ya karena infeksi kulit karena kulitnya menolak. Nah yang kedua menyebabkan banjir kecil karena selokan tersumbat. Ada yang pernah ngalaman banjir? Gimana rasanya banjir? Nah, kalau pada saat banjir, apakah kalian bisa tidur dengan nyenyak? Tidak enak, soalnya pasti kasur basah, kaki ke kariput, ya kariput ke kariput biasa nama saya teh lama-lamaan kering. Terus mengganggu konsentrasi belajar di sekolah. Itu pasti kalau kelas ini kotor misalkan Pak ini barau kelas teh ya kan gitu. Terus mengundang serangga, lalat, nyamuk dan kecoa. Nah, apakah di rumahnya
ada yang banyak lalat, nyamuk, dan kecoa. Begitu ya. Nah, kalau di rumah kalian sudah terlihat ada banyak kecoa atau lalat, nah itu berarti bisa jadi indikasi bahwa lingkungan di rumah kalian sedang tidak baik-baik saja atau kotor. Sampai dulu. Nah, terus lingkungan terlihat tidak nyaman atau bau seperti tadi, mengurangi keindahan dan kenyamanan sekolah. Dampak bagi kesehatannya ada banyak, dirangkum menjadi 4. Yang pertama, penyakit yang disebabkan oleh bakteri atau virus dari sampah, contoh nama tadi, diare, infeksi kulit dan lain-lain. Terus alergi atau gangguan pernapasan akibat debu, engap, pastikan menuju beberes, sok engap karena debu. Terus gigitan nyamuk penyebab DBD. Nah, kalau ada yang pernah digigit nyamuk sampai DBD? Ini mah kalian. Apa yang dirasakan awal setelah digigit nyamuk? Keras diri. Asup bae penting-penting beureum. Kan sedikit tuh tangan kamu kotor, makanya jadi bakteri. Penuhan itu. Nah, yang terakhir, munculnya rasa tidak nyaman dan stres. Biasanya kalau berada di lingkungan yang kotor, kalian akan merasa risih, tahu risih? Nih, atau jari-jari hitam dengan jadi kayak mau duduk dirinya teh kotor sama lain-lain. Nah, contohnya untuk menjaga lingkungan tetap bersih, ya kalian buangkan sampah. Ada beberapa contoh. Coba Nadia dibaca. Membuang sampah pada tempatnya, memisahkan sampah organik dan anorganik, ikut kerja bakti membersihkan sekolah, membersihkan meja dan kelas sebelum pulang, menjaga taman dan tidak merusak tanaman, menggunakan tempat sampah yang tersedia, tidak membuang sampah ke sekolah, Nah, perilaku-perilaku yang harus kalian contoh ada di sini. Seperti ini. Membersihkan meja dan kelas sebelum kalian pulang. Jadi sebelum pulang, boleh kalian lihat celah di kolong mejana isi ayam, sampah atau naon. Nah, boleh kalian dibuang dulu sesuai tempatnya. Nah, sudah. Sekarang Bapak ada satu video yang menceritakan tentang sampah. Nanti di akhir bakal ada poin-poin yang harus kalian ingat dan kalian catat di dalam video ini. Nanti dibagikan lembar kerja siswanya. Kita lihat dulu videonya ya. Sampahku tanggung jawabku. Dari mana asalnya sampah? Sampah berasal dari kegiatan sehari-hari seperti makan, mandi, belajar, bekerja, dan lain-lain. Sampah dapat dikategorikan menjadi 3 jenis. Yang pertama, sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun atau B3, seperti baterai, kabel, barang elektronik yang sudah rusak. 2. Sampah anorganik yang sulit terurai seperti plastik. 3. Sampah organik mudah terurai dan mudah membusuk seperti daun dan buah-buahan. Kemana perginya sampahku? 1. Dibuang dengan dipilah. Mulai dari rumah sudah dilakukan pemilahan sampah sesuai dengan jenisnya.
Sampah anorganik dapat disalurkan ke pemulung atau bank sampah untuk didaur ulang. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos di rumah. Sampah yang mengandung bahan B3 dapat disalurkan ke Dinas Lingkungan Hidup. 2. Dibuang tanpa dipilah. Di rumah tidak dilakukan pemilahan sampah. Semua jenis sampah dijadikan satu, dibuang di tempat sampah. Selanjutnya dibawa oleh petugas kebersihan dengan gerobak sampah ke tempat TPS atau tempat pembuangan sampah. Dan akhirnya dibawa oleh truk pengangkut sampah ke tempat TPSP atau tempat pembuangan sampah terpadu. 3. Dibuang sembarangan. Dibuang ke sungai. Membuang sampah ke sungai dapat mengotori sungai dan menghambat aliran sungai. Sungai yang kotor dapat mencemari lingkungan dan aliran sungai yang terhambat dapat menyebabkan banjir ketika musim hujan tiba. Dibakar. Membakar sampah bukanlah solusi yang tepat untuk menghilangkan sampah. Membakar sampah menghasilkan asap yang mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan. Membakar sampah telah dilarang dalam Undang-Undang Persampahan Nomor 18 Tahun 2008. Cara pengelolaan sampah dengan 3 cara: cegah, pilah, olah. Cegah ialah kunci karena cegah merupakan momen penting untuk agar momen pilah dan olah tidak melelahkan. Contoh cegah dengan membawa kantong belanja sendiri, membawa tempat makan dan minum sendiri ketika bepergian. Pilah adalah memilih sampah sesuai dengan jenisnya. Kategori sampah, pilah dapat dilakukan di rumah dengan memilih sampah sesuai jenisnya. Pemilihan sampah akan memudahkan pengelolaan sampah dan membantu pekerjaan petugas kebersihan. Olah adalah mengolah sampah menjadi bahan yang bernilai ekonomis. Olah dapat dilakukan di rumah dengan mengolah sampah organik menjadi kompos. Pengolahan sampah di rumah dapat mengurangi banyaknya sampah di TPA. Cegah, pilah, dan olah dimulai dari rumah. Sampahku, tanggung jawab. Ada apa saja sampah? Sampah tak yang naon bae? Sumber sampah berasal dari mana saja? Ya, naon dari rumah, makanan, terus? Ada berapa cara untuk mengolahnya? Ayo cegah teh naon? Nah, terus cegah sembarangan. Terus kalau jajan menggunakan kalau olah pilah sesuai dengan sesuai dengan jenisnya. Contohnya, misalkan ada sampah botol, kemana dibuangnya? Kalau ada sampah laut, kalau ada sampah saja, tiga. Di sini, ada sebuah di sini ada sebuah cerita pendek tentang lingkungan sekolahku. Dari cerita ini nanti kalian bisa dikembangkan menjadi 2 rumah. Yang pertama, nanti kalian harus tuliskan 3 masalah lingkungan yang terdapat di dalam tes. Jadi di tes ini ada beberapa masalah lingkungan yang harus kalian cari. Kalian cukup mencari 3 saja. Enggak, misalkan videonya sampah menumpuk di depan kelas. Nanti kalian tulis di A. Sampah menumpuk di depan kelas. Jadi nggak usah diikut. Terus nomor 2, tuliskan 3 penyebab
masalah tersebut. Dari 3 masalah ini penyebabnya apa saja? Kalian tulis di sini. Misalkan kurang kesadarannya siswa terhadap membuang sampah pada tempatnya. Terus tuliskan 3 solusi yang dilakukan warga sekolah. Ya, dengan membuang sampah atau melakukan sosialisasi tentang pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Contohnya. Terus tugas 2 diskusi kelompok. Jadi sama. Ada 3 soal boleh diisi dan refleksinya juga 3. Nah, kalau tugas yang 2 lomba observasi, nanti kalian bisa dilihat dari jendela saja wilayah di sekeliling sekolah kita. Ya, nanti seperti tempat sampahnya, taman, solokan, dan lain-lain. Apakah kondisinya bersih atau tidak? Kalau bersih, kalian boleh dikasih checklist di sebelah sini. Misalkan tempat sampah, pas dilihat kalian bersih, boleh checklist di sini. Hanya checklist saja. Terus taman, misalkan Pak, taman kondisinya kotor. Masalah yang ditemukannya banyak sampah plastik. Gitu. Nah, gitu. Terus selokan di depan tadi. Pas kalian datang, apakah terlihat kotor atau bersih? Boleh checklist atau checklist. Nah, setelah kalian mengisi tabel, di bawahnya ada tuliskan minimal 3 hal penting tentang kondisi lingkungan sekolah yang kamu lihat. Misalkan tadi di depan, solokan terlihat agak sedikit kotor karena banyak ranting dan daun kering. Boleh kalian tuliskan 3 saja. Terus yang terakhir, solusi dan saran. Ini solusinya boleh pendapat kelompok kalian pribadi. Ya. Misalkan dengan membuang sampah atau melakukan pemilahan sampah setiap hari dan lain-lain. Nah, nanti kalau sudah selesai, dipresentasikan di depan. Nanti Bapak pilih beberapa kelompok untuk menjadi perwakilan presentasi. Yang presentasinya boleh 2 sampai 3 orang saja. Direkomendasikan 2 kelompok. Disarankan 2 orang. Ditulis nama anggota kelompoknya. Pakai pulpen boleh. Ini kalau pulpen. Ya, nama anggota kelompoknya ditulis. Di belakang, di nama siswa, ya. Ya. Di nama siswa yang tadi di belakang ada. Waktunya 15 menit cukup? Di nama siswa 15 menit atau 20 menit? Waktunya 20 menitan. Tanggal 27. Boleh dibagi ke dijelaskan. Nama siswa berarti perubahan itu baca.
Tanggal 27. Sampai di boleh boleh mau dilepas satu-satu boleh, jadi yang isi beberapa orang boleh dibagi. Untuk yang mau lihat observasinya, boleh dibaca. Lihat kondisi sekolah, misalkan kalau
Boleh bergantian lihat di kaca. Nah, wasapol lihat Topran, wasapol. Cuci tangan. Ya, teh, ketinggalan teh. Kapal bersih.
Ingat ya, Dalam sisa 5 menit. Sudah beres? Masih otaknya mau gimana?
Nomor yang terakhir. Waktunya habis. Nah, disiapkan 2 sampai 3 orang buat dipresentasikan. Dimulai. Kelompok 6 dan dua kelompok. Kelompok siapa namanya Bio? Bio 8. Dari 3 kelompok itu yang udah siap maju ke depan. Yang udah siap maju ke depan. Lihat perhatikan ada temannya yang
Hari ini saya belajar tentang kebersihan lingkungan. Yang paling menarik adalah bisa mengenal jenis sampah. Saya masih perlu berlatih tentang pengelolaan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kan kita buka? Kelompok berikutnya. Boleh, yuk. Kelompok berikutnya. Yuk.
Bagian yang mana diamati tempat sampah, kondisi bersih, taman atau area hijau, kondisi kotor, banyak daun-daun, selokan atau saluran air bersih, halaman sekolah bersih, ruang kelas, kondisi kotor, banyak sampah, area cuci tangan bersih, area bersih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dikumpulkan kertas. Udah? Nah, alhamdulillah sudah beres presentasi dan pelajaran kita. Nah, ini hanya beberapa orang. Jadi, mengapa kita harus menjaga kebersihan lingkungan? Ini dia apa? Oh, jangan nyamuk. Ya, nah, bagaimana di sekolah kita menjaga lingkungan dengan cara bagaimana? Gotong royong, bikin kelas, bikin umum, nanti membersihkan apa? Ya, bikin kelas. Terus, apa peran kalian di lingkungan kalian untuk menjaga lingkungan kalian teman-teman? Dari awal. Peran kalian untuk menjadi apa? Nah, misalkan untuk mengajak masyarakat agar menjaga lingkungan. Terus tidak menguasai pada tempat. Bayu, jangan Bayu ini Bayu. Nah, coba sebutkan setiap satu orang, satu saja. Perilaku apa yang akan kalian lakukan untuk mengubah lingkungan kalian setelah kalian keluar dari kelas ini? Ya, siapkan satu perilaku, mulai dari bersih-bersih, terus. Jaga lingkungan. Ayo. Kelas. Ketemu. Bos. Apa bos satu perilaku? Harus bedanya. Wah. Terus. Bukan kelas. Ya, lingkungan. Apa yang akan kamu lakukan setelah keluar dari kelas ini? Hah? Tarikan. Apa lingkungan? Ini apa yang akan kamu lakukan? Ya, terus
Beres-beres. Buat apa? Saya mau yang akan dilakukan. Hah? Jawab. Oh, lingkungan. Tadi kan. Yang akan kamu lakukan. Jawab, Sa. Berarti. Oke. Baik. Mau yang kamu lakukan? Setelah keluar dari sini, akan apa yang kamu lakukan untuk menjaga lingkungan? Buat sama tujuannya. Ya. Ya, oke. Nah, jadi yang udah kalian sebutkan masing-masing, itu silakan kalian lakukan. Contoh nak membuang sampah pada tempatnya, menjaga lingkungan dan lain-lain. Awan dia enon sih, sok enon. Nah, silakan kalian lakukan di wilayah kalian masing-masing. Dan nanti bakal ada laporannya ke Bapak bahwa Pak si Toto misalkan sudah berjanji mau buang sampah pada tempatnya, tapi pasti lapang jajan cilok miculkan kapan wae. Ya. Oke, video lagi. Nah, setelah kalian melakukan itu, nanti di akhir bakal ada tugas buat kalian di rumah. Tugasnya gampang. Satu hari, cukup satu hari, kalian membantu orang tua kalian di rumah. Ya, mulai dari bangun tidur, beres-beres kamar kalian sendiri, bantu cuci piring, bantu masak, bantu beres-beres rumah, sampai kalian tidur lagi. Dibikin satu video dikumpulkan. Bebas. Waktu pengumpulannya Bapak kasih waktu 2 hari dari sekarang. Videonya tidak usah panjang-panjang, keseluruhan maksimal 3 menit. Boleh, misalkan 40 detik video masuk kirimkan boleh. Atau mau dikirim boleh. Ya, pas kalian beres-beres video kirimkan. Ya, waktu pengumpulannya sampai hari Sabtu. Ya, Sabtu jam 9 malam.
Nah, alhamdulillah pembelajaran udah beres. Bukunya boleh simpan dulu. Belum pasang tetap simpan di Sore-sore di kita sore terus di kita tasnya simpan di kursi. Tasnya kita masih ada 1 jam pelajaran terakhir. Ya, jadi kalian sekarang boleh istirahat.